4, 3, 2, 1, go! Kultivasi Dewi. Bab 332. Energi misterius. Jian Heng meminta penduduk Gunung Perak untuk berbaris menjadi 4 barisan. Untuk menghemat tempat, mereka diminta berbaris rapat. Setelah mereka siap, Jian Heng dan Fang Yin berdiri saling berhadapan dengan jarak 4 lingkaran api. Jian Heng kemudian meminta penduduk Gunung Perak untuk mengosongkan tempat di seberang barisan dan membentuk 2 barisan bagi yang telah melewati api. Barisan penduduk yang berhasil di sebelah kanan dan yang gagal di sebelah kiri. Setelah semua orang jelas dengan aturan yang disampaikan oleh Jian Heng, mereka segera memulai seleksi. 4 orang maju bersama-sama dan melompati lingkaran api yang dikendalikan oleh Fang Yin dan Jian Heng. Semua orang yang berada di tempat itu menjadi tegang. Mereka takut jika anggota keluarga mereka mengalami cedera. Meskipun bagi Fang Yin ini merupakan seleksi paling ringan, tetapi bagi sebagian orang ini cukup berbahaya. Penduduk yang semula tidak lolos dalam pemilihan patriarki lolos dari seleksi api, dan penduduk yang lolos pemilihan ada juga yang tidak lolos seleksi. Diperkirakan ada sekitar 450 orang yang lolos dari seleksi tahap pertama ini. Fang Yin akan mengadakan seleksi kedua besok pagi. Tetapi seleksi seperti apa yang akan dilakukan masih dirahasiakan olehnya. Dia akan meminta pendapat Jian Heng untuk melakukan seleksi ini. Penduduk Gunung Perak merasa puas dengan cara yang dilakukan oleh Fang Yin. Cara ini bersifat umum dan adil. Tidak ada batasan dan kriteria khusus untuk menjadi bagian pasukan khusus. Dalam sebuah peperangan, yang paling mendasar adalah sebuah keberanian. Satu persatu penduduk Gunung Perak meninggalkan tempat itu untuk pulang ke kediaman mereka masing-masing. Kini di tempat itu hanya tinggal segelintir orang saja. Fang Yin, Jian Heng, keluarganya serta patriarki dan para tetua. Mereka berjalan bersama sembari mengobrol hingga sampai di persimpangan jalan dan berpisah. Mereka mengobrolkan rencana-rencana yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Iner, sebaiknya kamu juga memperhatikan kesehatanmu. Kami akan membantumu untuk melakukan seleksi. Apa yang akan terjadi kita tidak ada yang tahu. Yuruo memberi usulan. Sedang aku pikirkan, Nek. Aku akan melakukan latihan di malam hari dan melatih pasukan dari suku es di siang hari. Fang Yin merasa jika ini adalah tanggung jawabnya. Kamu adalah calon penguasa benua timur. Yiner, kamu harus belajar membagi tugasmu kepada orang-orang yang berada di sekelilingmu. Kelak kamu dan Jian Heng hanya perlu mengatur strategi untuk menjalankan pemerintahan. Bukan pelaku utama yang harus melakukan segalanya seorang diri. Imbu Si Junhui. Aku setuju denganmu, ucap Si Hanwu. Fang Yin terdiam mempertimbangkan ucapan kakek dan neneknya. Apa yang mereka katakan memanglah benar, tetapi selama ini dia terbiasa melakukan apapun sendiri. Perlu pemikiran yang panjang dan penuh perhitungan untuk memperkecil korban peperangan dari pihaknya. Tidak ada salahnya kita memberi kesempatan kepada orang lain tanpa kita melepaskan tanggung jawab kita. Yiner. Jian Heng turut meyakinkan Fang Yin agar mulai merubah kebiasaannya yang terlalu mandiri. Kehidupan seorang putri tidak akan sama dengan kehidupannya yang bebas saat ini. Kehidupan ideal yang diimpikan oleh semua orang itu sepintas memang menyenangkan.
tetapi pada kenyataannya penuh dengan hal-hal yang dibuat-buat dan membosankan. Jika kamu mengizinkan, aku juga ingin ambil bagian untuk melakukan seleksi besok, ucap selir Ning yang sedari tadi diam. Hanya selir Si yang tidak ingin ikut dalam proses seleksi karena dia memilih untuk bergerak di belakang layar. Dia dan para wanita suku es berencana untuk mengatur konsumsi dan pertolongan bagi para penduduk yang mungkin mengalami cedera. Jiwa sosialnya yang tinggi lebih berkuasa ketimbang keinginan bertarungnya. Keluarga besar Fang Yin sampai paling akhir karena tempat tinggal mereka terletak di bagian pinggir di desa itu. Di malam yang hening itu, mereka menikmati makan malam seadanya sebelum mereka pergi untuk beristirahat. Penduduk Gunung Perak telah berkumpul di kaki bukit dengan pelataran yang luas. Penduduk yang lolos seleksi tahap pertama berbaris di depan sedangkan yang tidak lolos ingin melihat jalannya seleksi tersebut. Mereka rata-rata adalah kaum pria karena kaum wanita ikut bersama selir Si untuk menyiapkan konsumsi dan menjadi regu penyelamat di bagian pinggir. Ada sekitar 15 orang yang dilibatkan untuk membantu seleksi ini. Fang Yin dan Jian Heng bertindak untuk menerima pasukan yang telah melewati seleksi. Mereka terlihat begitu bersemangat melewati seleksi itu dan menunjukkan seluruh kemampuan mereka. Di tahap kedua, seleksi dilakukan dengan permainan pedang dan tombak tingkat pertama. Para peserta dinilai dari kecepatan dan kemampuan untuk menghindar. Seleksi ini memakan waktu hampir setengah hari meskipun dalam sekali seleksi mengambil 15 peserta sekaligus. Butuh kecermatan dalam menilai para peserta yang benar-benar menguasai dua senjata itu. Dari peserta sebelumnya tinggal sekitar 300 peserta saja yang tersisa. Setelah beristirahat sebentar untuk makan dan minum, mereka kembali untuk melanjutkan seleksi tahap akhir. Dalam seleksi ini peserta diwajibkan untuk mengeluarkan ki awan salju dan membuat perisai es untuk perlindungan. Penilaian diambil dari berapa lama mereka bisa bertahan dengan olah ki yang mereka lakukan. Tidak ada kriteria khusus yang lebih spesifik karena seleksi ini sudah tergolong berat untuk pemula. Ke-300 lebih orang peserta melakukan seleksi ini secara bersama-sama dengan formasi berbentuk lingkaran. Para juri berada di udara untuk menandai siapa yang lolos dan siapa yang gugur. Tempat itu terlihat seperti lautan salju ketika mereka mengeluarkan ki awan salju secara bersama-sama. Dinding pelindung yang terbentuk dari kristal-kristal es terlihat seperti berlian yang berkilauan saat terkena sinar matahari. Kekuatan besar dari suku ini membuat kristal-kristal yang mereka miliki tidak terpengaruh oleh panasnya sinar matahari. Ki awan salju mampu membekukan api berkekuatan rendah hingga menengah. Hanya api abadi dan beberapa jenis api istimewa saja yang tidak terpengaruh olehnya. Dari semua peserta yang mengikuti seleksi ini didapatkan peserta pilihan sejumlah 250 orang. Jumlah yang sama dengan pemilihan sebelumnya tetapi dengan kualifikasi yang berbeda. Untuk selanjutnya, pasukan terpilih akan menjalani pelatihan guna mempersiapkan diri dalam agenda penyerangan. Fang Yin kembali melibatkan para juri ini untuk melatih mereka. Proses seleksi berakhir ketika matahari condong di ufuk barat. Mereka berbondong-bondong kembali ke rumah mereka untuk merayakan kemenangannya bagi yang lolos seleksi. Bagi yang tidak lolos, mereka tetap semangat dan berlatih untuk menjadi lebih kuat.
Suku es lama dan suku es naturalisasi dari suku Gletser kini telah membaur menjadi satu. Tidak ada jarak yang membuat mereka terpecah. Kini mereka telah kembali menjadi sebuah keluarga. Desa kecil yang ramai tetapi penuh kedamaian. Setelah Kekaisaran Benua Timur kembali ke tangan Fang Yin, mereka meminta bergabung menjadi negara bagian yang diistimewakan. Meskipun mereka masih ingin bertahan sebagai wilayah yang terisolasi, tetapi mereka akan tetap menjadi pendukung utama bagi negerinya. Fang Yin masih ingin tinggal di tempat itu meskipun semua orang telah pergi. Hanya tinggal dirinya dan Jian Heng yang tersisa. "Apakah kamu masih ingin tinggal di sini?" tanya Jian Heng. "Sebentar lagi kita kembali. Aku ingin menikmati pemandangan indah ini sebelum kita pergi dari sini untuk berperang. Entah kapan lagi kita bisa datang lagi kemari." Fang Yin menunjukkan wajah sedihnya. "Kenapa kamu terlihat murung? Bukankah ini yang kamu perjuangkan selama 10 tahun terakhir? Apakah kamu ingin selamanya berada dalam bayang-bayang masa lalu?" Hidup bebas memang menyenangkan, Yiner. Tetapi apakah kamu akan membiarkan kesewenang-wenangan Kaisar Ning terus berlanjut? Kamu tidak bisa melakukan itu, Yiner. Negerimu harus menjadi negara yang selalu menegakkan keadilan dan pertumbuhan yang merata. Meskipun memulai dari awal tidaklah mudah, kita tidak bisa menyerah pada keadaan dan mengabaikan mereka. Penjelasan Jian Heng membuatnya tersentuh. Dia menatap Jian Heng penuh arti. Pandangan matanya menjadi berkabut dan memperlihatkan keteduhan. "Kamu memang orang yang baik, Kak Heng. Aku tahu kamu juga tidak jauh beda dengan diriku yang menyukai alam bebas. Setelah kita memenangkan peperangan, kita tidak boleh terlalu senang karena akan banyak pekerjaan yang menunggu. Kebebasan dan dunia yang begitu indah ini hanya akan menjadi kenangan." Fang Yin tersenyum perih pada Jian Heng. "Aku janji, aku akan mengambil waktu khusus untuk membawamu jalan-jalan dan pergi berburu. Tidak peduli berapa banyak putra yang kita miliki, aku akan membawanya pergi dan melihat keindahan dunia." Jian Heng menggenggam tangan Fang Yin. "Kuharap kamu tidak akan melupakan janji yang kamu ucapkan hari ini." Fang Yin terlihat sedikit gembira. "Tidak akan. Kamu yang aku utamakan dari semua urusan. Senyummu adalah semangatku dan tangismu adalah kesedihanku. Yiner, jangan pernah mengabaikanku di kemudian hari." Fang Yin mengangguk. Matahari terus bergulir menarik tirai malam. Sebelum hari menjadi gelap, Jian Heng membawa Fang Yin kembali ke kediaman keluarganya. Namun, di tengah perjalanan mereka merasakan aura yang sangat kuat dari tempat yang tidak begitu jauh. Fang Yin memberi isyarat kepada Jian Heng untuk diam. Jian Heng yang juga merasakan aura itu mengangguk. Keduanya melangkah perlahan penuh kehati-hatian mendekati pusat esensi energi itu berada. Mereka berdiri dengan saling memunggungi dan terus bersikap waspada. Gerakan yang tertata dan hampir tidak meninggalkan suara sengaja mereka lakukan untuk berjaga. Terkadang di balik sebuah esensi energi yang besar dilindungi oleh binatang roh kuat atau kekuatan jiwa yang menaunginya. Tetap waspada, Yiner. Kita semakin dekat dengan esensi energi itu. Setidaknya kita harus mengambil jarak 15 langkah dari pusat esensi dan mempelajarinya sebelum mengambil tindakan, bisik Jian Heng. Benar.
Untung saja aura ini tidak muncul ketika seluruh penduduk berkumpul karena kita tidak tahu bahaya apa yang menyertainya. Fang Yin menjawabnya dengan suara yang sama pelannya. Bersambung. Bab 333. Mustika Es. Tangan Jian Heng memberi isyarat agar Fang Yin berhenti di titik yang diperkirakan aman. Mereka saling berpandangan lalu mengangguk. Fang Yin mengeluarkan energi untuk melindungi tubuhnya, begitu juga dengan Jian Heng. Qi yang menyelimuti tubuh mereka saat ini mampu melindungi diri dari serangan secara langsung dan mendadak. Selanjutnya, Fang Yin memasang mantra pelindung agar apa yang terjadi di tempat itu tidak menimbulkan kekacauan pada alam di sekitarnya. Orang yang berada di luar mantra pelindung tidak bisa melihat, mendengar dan merasakan apa yang terjadi di dalamnya. Aku sudah memasang mantra pelindung terkuat agar tidak menarik perhatian, ucap Fang Yin. Jian Heng mengangguk. Keduanya mulai bersiap. Merasa tidak ada pergerakan dari aura kuat itu, mereka sepakat untuk lebih mendekat. Mereka menyatukan langkah dan berjalan perlahan. Kewaspadaan mereka semakin bertambah ketika telah berdiri tepat di hadapan esensi kuat kurang dari 3 langkah. Kelihatannya esensi ini tidak memiliki pelindung. Yiner. Jian Heng menduga-duga. Aku akan memeriksanya, ucap Fang Yin. Jian Heng terlihat sangat khawatir dan meraih tangan Fang Yin lalu berkata, "Hati-hati, Yiner." Fang Yin mengangguk. Pusat esensi energi itu berada di tanah yang datar dan terlihat biasa seperti tanah yang ada di sekelilingnya. Fang Yin berjongkok dan meletakkan telapak tangan kanannya di atas pusat esensi itu. Ark! Pekik Fang Yin ketika merasakan tangannya seperti tertusuk oleh benda tajam. Jian Heng segera bergerak untuk menolongnya. Dia menarik tangan Fang Yin dan melihat telapak tangannya. Ada sebuah luka tusukan sebesar lubang jarum. Sepertinya luka ini tidak terlalu dalam. Jian Heng meniup luka itu. Aku rasa juga begitu. Mungkin aku terkejut saja. Cukup mengherankan karena benda yang menusukku tidak terlihat dan bisa menembus ki pelindung yang menyelimuti tubuhku. Jelas Fang Yin. Rasa penasaran mereka belum menghilang tetapi keduanya kembali dikejutkan dengan hal aneh yang kembali muncul. Mereka merasakan tanah di sekelilingnya bergetar seperti sedang terjadi gempa. Jian Heng membawa Fang Yin bergerak mundur untuk menghindari pusat esensi yang perlahan timbul. Dilihat dari pergerakannya seperti ada sesuatu yang akan timbul dari dalam bumi. Mereka berhenti pada batas di mana mantra pelindung Fang Yin terpasang. Apakah kamu tahu tentang sebuah rahasia di bukit ini, Yiner? Tanya Jian Heng. Fang Yin menggeleng kemudian berkata, "Sejak kecil aku tinggal di istana. Kakek dan nenek yang selalu mengunjungiku ketika mereka merindukan aku. Jadi, aku tidak terlalu mengenal wilayah ini. Mereka tidak bisa lagi mengobrol dan bersantai. Tanah di hadapan mereka mulai merekah dan memunculkan sesuatu yang aneh. Sebuah sulur berwarna hijau dan berukuran besar muncul dan bergerak mendekati Fang Yin dan Jian Heng. Sulur-sulur terus bermunculan dan memenuhi tanah di tempat itu. Namun, pusat esensi energi di tengahnya masih kosong. Fang Yin dan Jian Heng melompat ke atas dan terus menghalau sulur-sulur itu dengan pedang energinya. Sulur yang terpotong tumbuh menjadi sulur baru sehingga membuat jumlahnya semakin banyak. Sulur yang terputus tetap hidup dan menjadi sulur baru yang hidup. Apa yang harus aku lakukan?
Fang Yin terlihat sangat panik dan terus melompat untuk menghindar. Aku akan mencoba menggunakan api. Jian Heng mengeluarkan api dari kedua telapak tangannya, tetapi sebelum melemparkannya, kedua tangannya telah terlilit oleh sulur yang bergerak sangat cepat. Hal yang sama juga dialami oleh Fang Yin. Saat dia tercengang melihat Jian Heng, sebuah sulur bergerak dengan sangat cepat dari arah belakang dan melilit tubuhnya dengan sangat kuat. Fang Yin terlihat berkonsentrasi untuk mengeluarkan api hitamnya dan membakar sulur yang mengikatnya. Seluruh meridiannya seperti tertutup dan terhalang untuk menjalankan perintah yang dikirimkannya dari inti pikiran. Tubuh Fang Yin sangat sulit untuk digerakkan, tetapi dia tidak ingin pasrah. Dia terlihat meliuk-liukkan saat mencoba untuk melepaskan diri dari lilitan sulur-sulur itu. Iner, maafkan aku. Aku tidak bisa melindungimu dengan baik. Sepertinya aku tidak pantas untukmu. Jian Heng mulai kehilangan harapan karena dia sendiri juga sulit untuk melepaskan dirinya. Ekspresi wajahnya menunjukkan keputusasaan yang memaksanya menyerah pada keadaan. Tidak seharusnya dirinya merasa menjadi orang paling kuat dan bisa mengalahkan siapapun. Jangan menyalahkan dirimu, Kak Heng. Akulah yang membawamu dalam bahaya. Apapun yang akan terjadi, mari kita hadapi bersama. Fang Yin mencoba tenang meskipun wajahnya menunjukkan jika dirinya sangat cemas. Sebuah kuncup bunga raksasa muncul dari tengah pusat esensi. Di sekitar bunga dikelilingi oleh kristal-kristal es yang membentuk lingkaran. Kuncup bunga itu mirip seperti bunga teratai berwarna putih dengan ukuran panjang 2 kali tinggi manusia. Sulur yang mengikat Fang Yin menariknya menuju ke arah kelopak itu. Iner! Iner! Teriak Jian Heng yang tetap berada di tempatnya dan tidak bisa melakukan apa-apa. Fang Yin tidak bisa mengendalikan tubuhnya dan hanya bisa menerima keadaan saat sulur itu terus menariknya mendekati kuncup. Perlahan kuncup bunga itu membuka lalu menelan tubuh Fang Yin dengan cepat. Meskipun merasa sangat panik, Fang Yin tidak ingin panik dan membuat Jian Heng semakin cemas. Dia hanya menatap kekasihnya yang terus berteriak dengan mata sayunya hingga kuncup bunga yang mengelilinginya perlahan kembali tertutup. Jian Heng menunduk lemas karena tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa melihat Fang Yin yang telah tertelan oleh bunga teratai raksasa yang tiba-tiba muncul. Kaki Fang Yin seperti telah terikat di dasar bunga teratai meskipun tidak ada sulur yang melilitnya. Sulur yang melilit tubuhnya perlahan lepas dan keluar dari dalam kelopak melalui celah di ujung kelopak yang hampir tertutup. Yang Hui! Yang Hui! Apakah kamu mendengarku? Fang Yin memanggil roh naga berharap dia mau menjawabnya. Kamu tidak perlu khawatir, bunga ini tidak akan memakanmu. Sudah. Jangan menggangguku untuk hal yang tidak penting seperti ini. Jawab Yang Hui di dalam inti pikiran Fang Yin. Sial. Main pergi saja. Harusnya kamu menemani aku di sini. Kata-kata Fang Yin tidak dipedulikan lagi oleh Yang Hui. Fang Yin merasakan hawa yang sangat dingin ketika dirinya berada di dalam teratai raksasa itu. Bunga es mulai muncul di permukaan kulitnya. Semakin lama bunga-bunga itu berkembang menjadi kristal-kristal kecil. Aku tidak sedang menggunakan ki awan salju. Tidak seharusnya muncul gejala alam ini. Bahkan aura energi ini terasa begitu dingin menusuk. Fang Yin hanya bisa merasakan dan melihat perubahan tubuhnya tanpa bisa melakukan apapun. Bukan hanya bagian luar tubuhnya saja yang membeku.
darah dan organ dalamnya juga merasakan hal yang tidak jauh berbeda. Fang Yin berusaha keras untuk menahannya. Tanpa kekuatannya dia masih merasakan hal yang sama seperti seorang manusia biasa. Kristal es memenuhi ruang bagian dalam bunga teratai dan membungkus tubuh Fang Yin. Keadaan ini membuat Fang Yin kehilangan kesadarannya dan memasuki alam bawah sadarnya. Dia seperti sedang berada di dalam sebuah dimensi yang berupa daratan bersalju tebal. Tidak ada orang lain di sana. Sejauh mata memandang hanyalah hamparan salju luas tanpa batas. Fang Yin berjalan ke sembarang arah dan berharap bisa menemukan sebuah petunjuk. Setiap ruang dimensi memiliki misteri yang berbeda-beda. Dalam keadaan sadar pun dirinya tidak bisa menebaknya, apalagi ketika jiwanya saja yang tinggal di dalamnya. Dimensi salju ini berbeda dengan dimensi salju yang kumiliki. Dimensiku bisa aku datangi dengan sadar bersama tubuh fisikku. Berbeda dengan dimensi ini yang hanya ada di alam bawah sadarku. Fang Yin mencoba menganalisa. Hingga beberapa saat dirinya berjalan tetapi tidak menemukan apapun. Dimensi ini seperti sebuah tempat yang kosong. Hembusan nafas Fang Yin mirip seperti kepulan asap yang menyebar ke udara lalu berubah menjadi titik-titik air yang lembut. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Kekuatan jiwaku terjebak di dimensi yang mengikat energiku dan membuatku tidak berdaya. Fang Yin menjatuhkan tubuhnya dan berbaring dengan wajah menghadap ke langit. Suasana di alam dunia berbeda dengan yang ada di alam dimensi tempat Fang Yin berada. Saat ini dunia sedang gelap gulita karena malam telah datang. Namun, di dimensi ini terlihat terang dengan cahaya yang temaram. Langit yang semula tenang mulai terlihat aneh. Sebuah pusaran awan bergerak turun secara perlahan. Awan itu turun kira-kira 20 langkah dari tempat Fang Yin berada. Apa ini? Fang Yin bangkit dan melihat apa yang ada di balik gumpalan awan dan salju yang menutupi udara di sekelilingnya. Setelah benar-benar terhenti, muncul seseorang dari dalam pusat awan yang telah menghilang itu. Seorang wanita berambut putih panjang dengan mahkota yang berkilauan di atas kepalanya. Tangan kanannya membawa sebuah benda bersinar yang belum jelas wujudnya. Wanita itu berjalan mendekati Fang Yin yang terbengong. Hingga dia berhenti beberapa saat, Fang Yin masih sulit untuk menguasai dirinya. Selamat datang keturunan suku es yang pemberani. Sapa wanita itu. Selamat datang. Maaf aku teringat Kak Dacia saat melihatmu. Fang Yin tidak mengenal siapa wanita di hadapannya tetapi wajahnya yang teduh membuatnya yakin jika dia datang bukan untuk membawa permusuhan. Dacia. Maaf aku tidak mengenalnya. Aku hanya mengenalimu dan merasakan jika kamu cukup kuat untuk menerima pusaka ini dan menggunakannya untuk kebaikan. Wanita itu menunjukkan sebuah batu mustika yang berkilauan. Fang Yin mundur satu langkah. Aura energi dari mustika es itu begitu kuat menekan tubuhnya. Dia memegangi dadanya yang bergetar. Jangan takut. Kamu hanya akan merasakan sedikit sakit. Waktu kita tidak banyak. Tubuh fisikmu akan mati jika kamu terlalu lama berada di sini. Ucap wanita asing itu. Siapa kamu? Bagaimana bisa kamu memblokir seluruh kemampuanku? Tanya Fang Yin. Itu tidak sulit karena aku sudah mengambil darahmu sebelumnya. Aku adalah roh pelindung mustika es yang sudah aku jaga selama ribuan tahun. Mulai hari ini aku akan menitipkannya padamu.
Fang Yin tampak diam berpikir. Setelah ini dia tidak akan tinggal di Gunung Perak. Bagaimana mungkin dia akan membawa pusaka ini keluar wilayah? Jika mustika ini yang diperebutkan oleh suku Es dan suku Gletser, maka akan kembali terjadi perang saudara jika tidak ada keadilan untuk meletakkan pusaka ini di tempat yang tepat. Maaf. Aku tidak akan menyerap energi dari mustika ini sendirian. Aku tahu kamu mempercayaiku untuk menjaganya, tetapi aku tidak bisa menerimanya. Jika kamu setuju, aku akan membuatkan prasasti untuk mustika ini dan mengikatnya dengan mantra terkuat. Kamu bisa menjaganya tanpa mengganggu fungsi dari mustika ini memancarkan kekuatannya kepada seluruh penduduk Gunung Perak. Fang Yin tidak bersedia memiliki seluruh kekuatan mustika es demi ambisinya. Bukankah semua orang menginginkan kekuatan yang besar untuk menaklukkan dunia? Dengan mustika ini kamu bisa membekukan satu benua dalam satu jentikan jari. Apakah kamu sedang mempengaruhiku atau sedang mengujiku? Aku tidak takut padamu meskipun kamu telah memblokir kekuatanku. Fang Yin mulai menunjukkan sifatnya yang sebenarnya. Sangat sedikit kesabarannya. Dia selalu bersikap tegas tanpa rasa takut. Selama dia berada di jalan yang benar, dia sangat yakin restu alam semesta akan membantunya untuk menang. Bagus. Ini jawaban yang aku inginkan. Ingat janjimu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi sebelum prasasti itu ada. Setelah mengatakan itu, wanita itu tiba-tiba menghilang. Pandangan mata Fang Yin seketika berubah menjadi gelap dan tubuhnya merasakan dingin membeku. Perlahan es yang mengelilinginya menghilang, kemudian kelopak teratai membuka secara perlahan. Seiring dengan terbukanya kelopak itu, tubuh Fang Yin pun ikut mengalami perubahan. Warna rambutnya berubah menjadi putih dengan mahkota berlian muncul di kepalanya. Aura energi bersinar terang menerangi kegelapan malam. Hingga kelopak itu terbuka sepenuhnya, mata Fang Yin masih terpejam. Jian Heng yang semula tertunduk dalam kesedihan perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah cahaya terang yang muncul di hadapannya. Tersungging sebuah senyuman di wajahnya meskipun masih terlihat sisa-sisa air mata di pipinya. Sebelumnya dia merasa benar-benar telah kehilangan Fang Yin. "Iner," bisiknya lembut. Sulur yang melilit tubuh Jian Heng perlahan terlepas. Ikatan yang terlalu kuat membuat tubuhnya sulit digerakkan karena mati rasa. Sulur-sulur itu bergerak menuju ke pusat esensi energi dan masuk ke dalam bumi bersama teratai raksasa yang membungkus tubuh Fang Yin. Fang Yin membuka matanya dan melihat Jian Heng berjalan perlahan menghampirinya. Tangannya mengulur ke depan dan menarik tubuh Jian Heng mendekat. Pupil matamu juga berubah menjadi biru. "Yiner," ucap Jian Heng ketika mereka telah berdiri berhadapan. Fang Yin yang masih setengah dikendalikan oleh roh pelindung mustika es hanya bisa mengangguk. Dia lalu menggerakkan tangannya untuk membuka mantra pelindung yang dibuat olehnya. "Kak Heng, tolong bantu aku untuk mengambil batu yang menjulang di atas bukit itu," tunjuk Fang Yin. Jian Heng tidak tahu apa yang diinginkan Fang Yin. Dia menatapnya tak mengerti. "Aku ingin membuat prasasti pada pusat energi ini," jelas Fang Yin kemudian. "Baiklah. Mari kita lakukan." Fang Yin dan Jian Heng menarik batu yang masih tertancap kuat di dalam tanah. Butuh energi yang besar untuk mengangkatnya ke permukaan dan membawanya ke pusat esensi energi.
Batu setinggi sekitar 5 meter dengan diameter kurang dari 1 meter itu bergerak perlahan lalu jatuh tepat di tempat yang ditandai. Uhuk, uhuk. Fang Yin dan Jian Heng terbatuk dan terengah-engah. Mereka mengeluarkan darah segar akibat mengalami luka dalam. Sepertinya sulur teratai pelindung itu memiliki racun energi yang mengendap di tubuh keduanya. Batu ini masih condong. Aku akan menekannya lagi agar tertancap lebih dalam. Fang Yin melompat ke udara setelah menyeka darah di sudut bibirnya. Tunggu. Aku akan membantumu. Ucap Jian Heng melompat menyusul Fang Yin. Mereka menekan batu itu bersama-sama dengan energi yang terbatas. Mengeluarkan energi yang berlebih akan membuat keadaan mereka semakin memburuk. Setelah batu prasasti itu tertanam lebih dari separuh ukurannya, mereka lalu turun. Aku sudah memenuhi janjiku. Sekarang biarkan aku pergi dari sini. Fang Yin menyimpan kembali aura energinya dan mengubah penampilannya seperti sebelumnya. Wujudnya berubah seperti dirinya yang sebelumnya tetapi tidak dengan pupil matanya yang tetap berwarna biru. Iner, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Jian Heng penasaran. Aku akan menceritakannya dalam perjalanan pulang. Ibu pasti sangat mengkhawatirkan kita jika tidak segera kembali. Fang Yin mengeluarkan artefak daun dari dalam cincin penyimpanannya. Jian Heng mengangguk lalu mengikuti Fang Yin naik ke atas artefak daun. Mereka melesat melintasi kegelapan malam menuju ke kediaman si Junhui. Selepas kepergian mereka, batu prasasti itu bergerak meninggi secara perlahan. Bersambung. Bab 334. Bukan tanda bahaya. Setelah sampai di halaman, Fang Yin dan Jian Heng menuruni artefak daunnya dan berjalan menuju ke rumah keluarganya. Iner, Tuan Heng, apa yang terjadi? Tanya si Junhui dan si Han Wu yang muncul dan membukakan pintu untuk keduanya ketika mendengar langkah kaki mereka. Ada sedikit masalah, Kek. Tapi tidak perlu khawatir. Kami sudah mengatasinya. Jelas Fang Yin. Bagus. Tapi kulihat kalian seperti sedang terluka. Tanya Han Wu. Kami akan baik-baik saja setelah beristirahat. Besok pagi kami janji akan menceritakan semuanya. Bolehkah kami beristirahat sekarang? Tanya Fang Yin yang ingin segera berkultivasi untuk mengeluarkan racun-racun di tubuhnya dan memulihkan energinya. Kami akan mengantarmu. Si Han Wu membantu Fang Yin pergi ke kamarnya sedang si Junhui membantu Jian Heng. Mereka mengantar keduanya hingga di depan pintu dan membiarkan keduanya beristirahat. Kakek kembar Fang Yin itu lalu kembali ke kamar mereka juga setelah menunggu cucunya pulang. Fang Yin dan Jian Heng tidak langsung beristirahat, tetapi duduk berkultivasi hingga tubuh mereka kembali normal. Apa yang mereka alami menjadi pengalaman tersendiri di mana kekuatan yang besar tidak bisa disombongkan. Di dunia kultivasi yang luas memungkinkan untuk menemukan kekuatan terus berkembang tanpa batas. Untuk bisa bertahan dan bersaing, seseorang harus menjadi kuat dan penuh perhitungan. Berbeda lagi dengan Jian Heng yang selalu menyelaraskan perbuatan baik dengan energi positif dari alam. Setiap apa yang dilakukan akan memantul dan menimbulkan akibat bagi si pelaku. Fang Yin mengakhiri kultivasinya dan beristirahat sebelum tengah malam. Begitu juga dengan Jian Heng yang merasakan lelah yang tidak jauh beda darinya. Di Bukit Prasasti, batu prasasti itu terus meninggi hingga setinggi beberapa kaki.
Pertumbuhannya baru berhenti setelah melewati tengah malam dan mencapai batas ketinggian yang ingin dicapai oleh roh pelindung Mustika Es. Batu Mustika Es tertanam di atas puncak prasasti dan menyatu dengan mantra yang tidak bisa ditembus oleh kekuatan apapun. Siapapun yang mencoba untuk mendekatinya akan diserang oleh sulur-sulur hidup yang melindunginya. Dari kejauhan batu Mustika Es akan terlihat seperti bendan yang bercahaya redup dan bisa terlihat dari tempat tinggal penduduk karena prasasti yang cukup tinggi. Saat seluruh penduduk tengah terlelap dalam mimpi, batu Mustika Es membagi energinya kepada seluruh keturunan suku Es. Tidak termasuk kepada Selir Ning dan Jian Heng karena mereka tidak memiliki ki awan salju di dalam tubuhnya. Pembagian energi ini membuat penerimanya menjadi lebih berenergi dan bersemangat. Mereka merasakan tubuh mereka sangat segar ketika terbangun. Tidak ada rasa lelah yang sebelumnya terbawa ketika pergi tidur. Salah seorang penduduk Gunung Perak terbangun di pagi hari untuk pergi mengambil kayu bakar yang dia simpan di belakang rumahnya. Secara tidak sengaja dia melihat ada cahaya putih yang menyala di bukit tempat seleksi pasukan berlangsung. Apa itu? Pria itu menjatuhkan kayu bakar yang ada di tangannya. Untuk beberapa saat pria itu terus berdiri mengamati cahaya yang bersinar redup itu. Hari masih gelap karena saat ini masih dini hari. Pria itu kemudian berteriak kepada pria lain yang juga sedang mengambil kayu bakar untuk memasak. Teriakan mereka mengundang warga lain untuk keluar rumah dan bergabung bersama mereka. Merasa aneh dengan benda bersinar itu, salah seorang pria pergi untuk melapor kepada patriarki. Suara gaduh itu akhirnya terdengar juga ke telinga keluarga Fang Yin. Mereka pun ikut berbondong-bondong menyusul penduduk yang berkumpul di halaman salah seorang penduduk. Tubuhku merasakan ada penambahan ki. Aku sangat mengenal aura ini, gumam Fang Yin dalam hati. Roh pelindung itu rupanya tidak perhitungan. Kupikir pusaka itu hanya untuk disimpan saja. Fang Yin tersenyum sambil mengamati telapak tangannya. Jian Heng mengetuk pintu kamarnya saat melihat seluruh anggota keluarga Fang Yin pergi keluar. Meskipun sangat ingin pergi, Jian Heng tetap memikirkan Fang Yin dan berniat untuk membawanya juga. Iner, bangunlah. Semua orang telah bangun dan pergi keluar. Sebaiknya kita segera menyusul dan melihat apa yang terjadi, ucap Jian Heng lembut. Aku sudah bangun. Fang Yin membuka pintu dan berdiri mematung di hadapan Jian Heng. Ayo kita keluar sekarang. Jian Heng menarik tangan Fang Yin. Fang Yin menatap tangan Jian Heng dan tersenyum. Sifat tidak sabarannya telah menular pada kekasihnya itu. Mereka melihat penduduk Gunung Perak yang berkerumun sambil terus bergumam. Suara mereka membuat suasana menjadi gaduh. Saat semua orang berbicara bersama-sama membuat apa yang mereka bicarakan tidak terlalu jelas. Seorang penduduk yang baru datang bertanya kepada penduduk yang lain. Dari sini Fang Yin dan Jian Heng ikut mendengar kabar yang membuat seluruh penduduk berkumpul. Mereka berdua menatap benda bersinar yang menyala redup di kejauhan. Fang Yin dan Jian Heng saling berpandangan. Bukankah itu prasasti yang kita buat semalam, Yiner? Tanya Jian Heng. Aku rasa juga begitu. Roh pelindung itu pasti sengaja meninggikan batu penyangganya agar dia bisa dengan mudah membagi energi kepada seluruh keturunan suku es yang tinggal di sini, jawab Fang Yin. Jian Heng mengangguk mengerti. Di kejauhan terlihat patriarki berjalan tergesa menghampiri kerumunan.
Saat melihat Fang Yin dan Jian Heng, dia berputar arah dan berhenti tepat di depannya. "Selamat pagi, Nona Yin, Tuan Heng," sapa Patriaksi menyatukan kedua tangannya memberi hormat. "Selamat pagi, Patriaksi." Jian Heng dan Fang Yin membalas hormat itu bersamaan. Untuk beberapa saat, Patriaksi tertegun melihat perubahan pupil mata Fang Yin. Namun, dia tidak mengungkapkannya dan menganggap itu hal yang wajar bagi seorang kultivator ranah dewa sepertinya. "Menurut Anda, apa yang sebenarnya terjadi, Nona?" Penduduk Gunung Perak takut jika terjadi bahaya. "Kami belum bisa melihat secara jelas wujud dari batu mustika es. Batu itu hanya muncul pada perayaan tertentu dan menjadi sebuah penanda bahaya di masa lalu." Patriaksi mengungkapkan kekhawatirannya. Fang Yin tersenyum menanggapi sikap Patriaksi. Dia kemudian maju beberapa langkah hingga keduanya berdiri saling berdekatan. "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Roh pelindung mustika es hanya ingin membagi energi dari pusaka leluhur itu secara berkala kepada seluruh keturunan suku es yang berada di sini. Aku pernah melihat prasasti seperti ini di dimensi Phoenix api dan es. Mereka menyimpan benda pusaka yang merupakan bagian kecil dari mustika es dan menyimpannya di atas menara. Setiap hari mereka mendapatkan energi darinya," jelas Fang Yin. "Jadi, Anda juga tahu tentang kisah Phoenix api dan es? Aku pikir legenda itu hanyalah cerita fiktif." Patriaksi terkejut mendengar penuturan Fang Yin. "Aku telah melihatnya secara langsung. Mereka sangat berhati-hati dalam menerima orang luar. Untuk masuk ke dalam dimensi Phoenix api dan es harus bisa melewati bejana jiwa suci." Fang Yin menceritakan pengalamannya. Patriaksi pernah mendengar keberadaan makhluk itu yang selalu diburu oleh para kultivator untuk dijadikan roh pendamping. Namun, cerita di baliknya terdengar simpang siur dan terdengar seperti legenda. Setelah mendengar penjelasan Fang Yin tentang prasasti mustika es, Patriaksi akhirnya merasa tenang. Dia kemudian berbicara di hadapan suku es dan mengatakan jika itu adalah pusaka suku es yang akan terus menyebarkan energi untuk mereka. Penduduk Gunung Perak bersorak senang saat mendengar penjelasan Patriaksi. Fang Yin menyusulnya dan menjelaskan sebuah larangan kepada siapapun untuk mendekati prasasti mustika es dengan niat yang tidak baik. Batu mustika es memiliki roh pelindung yang tidak segan-segan untuk membunuh siapapun. Tidak akan ada yang sanggup melawannya karena roh itu memiliki kemampuan untuk memblokir kekuatan lawannya. Semua orang mendengarkan ucapan Fang Yin. Sebagian percaya padanya dan sebagian lagi tidak percaya. Manusia memang memiliki dua sifat baik dan buruk yang saling berebut untuk menguasai pemiliknya. Jika sudah tidak ada yang ingin diketahui lagi, kalian bisa pulang. Setelah ini kita akan menjalani latihan di bawah prasasti mustika es. Patriaksi membubarkan kerumunan penduduk dan meminta mereka untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Selirning datang tergesa menghampiri Fang Yin dan merasa takjub dengan perubahannya. Di belakangnya, Selirsi dan anggota keluarganya yang lain juga berjalan menghampirinya. Bersambung. Kak numpang promo novel karya temanku. Ya. Terima kasih. Episode sebelumnya. Bab 333. Mustika Es. Episode berikutnya. Bab 335. Kepulangan Dacia.